Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Rahma Yasmin dengan NPM 1204110200060. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu submateri yang saya angkat dari buku 1001 Muslim Heritage, yaitu Science for Wise People, atau di sini lebih merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagian ulama meyakini bahwa metode penyusunan Al-Quran sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Selain mengajarkan bacaan dan pemahamannya, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana letak ayat Al-Quran tersebut yang nantinya ada di dalam Al-Quran. Jadi kan sebelumnya kan Al-Quran itu kan belum dibukukan ya, jadi Rasulullah sudah mengajarkan tuh bagaimana letak ayat Al-Quran tersebut nantinya yang kalau misalkan dijadikan Al-Quran. Hanya saja pada saat itu Al-Quran masih belum dibukukan menjadi kitab seperti sekarang ini. Salah satu alasan mengapa Al-Quran tidak langsung dibukukan adalah karena wahyu masih belum selesai turun selama Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sedangkan jika penulisan Al-Quran langsung dilakukan, maka kitab Al-Quran akan terus mengalami perubahan karena adanya ayat atau wahyu yang berdatang. Karena itu, proses pembukuan ayat-ayat Al-Quran tidak dilakukan. Akan tetapi, ada beberapa sahabat yang memang Rasulullah tugaskan secara khusus untuk mencatat setiap ayat atau wahyu yang turun, yaitu contohnya seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran di berbagai media yang bisa digunakan pada saat itu, mulai dari pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, atau daun kayu pelana hingga potongan tulang binatang. Nah, pembukaan Al-Quran dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tepatnya pada saat pemerintahan Abu Bakar. Para sahabat mengumpulkan lembaran mushaf tersebut atas usulan dari Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar menyetujui untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Beliau lalu menunjuk Zaid bin Sabit, dan Zaid dibantu oleh banyak sahabat untuk menyelesaikannya. Mereka berupaya mengumpulkan lembaran Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat dan media. Lembaran yang sudah terkumpul itu diserahkan kepada Abu Bakar hingga beliau wafat. Selanjutnya, tugas tersebut dilanjutkan kembali oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Setelah Umar meninggal, lembar Al-Quran yang sudah terkumpul tersebut dijaga oleh Hafsah, istri dari Utsman bin Affan sekaligus putri Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini seringkali mengacu pada berbagai fenomena alam dengan cara yang sangat inspiratif dan menantang umat manusia untuk menemukan fenomena tersebut dengan tentu saja menggunakan akal. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 164 yang berarti, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi sesudah mati atau kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Semua tanda-tanda tersebut di atas sesungguhnya adalah bukti kebesaran Allah, kekuasaan, dan tentu saja keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai Tuhan satu-satunya. Sebab semua hal tersebut di atas mustahil terjadi tanpa adanya kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, tidak semua manusia menyadari tanda-tanda tersebut. Hanya mereka yang berpikir dengan hati yang mampu menyadari dari semua tanda-tanda itu dan kemudian menambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fenomena astronomi juga sering dikutip dalam Al-Quran dan sering ditempatkan dalam konteks penggunaannya bagi umat manusia, seperti untuk pengatur waktu dan navigasi. Contohnya, diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Al-An'am ayat 97, yang berarti, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui, atau orang-orang yang bisa berpikir. Lalu juga ada di surat An-Nahl ayat 12, yang berarti, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan binatang-binatang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ayat-ayat seperti yang dikutip di atas menjadi tantangan baru untuk berpikir bagi orang-orang yang ingin membangun pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjelajahi alam semesta yang melimpah dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu,
Dalam satu ayat di Al-Quran, manusia bahkan didorong untuk keluar dari bumi untuk menjelajahi ruang angkasa. Namun dengan peringatan bahwa hal tersebut hanya boleh dilakukan ketika mereka memiliki kekuatan dan kendali yang cukup, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini maksud dari ayat tadi, yaitu dari surat Ar-Rahman ayat 33. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk memberikan jawaban atau petunjuk atas segala pernyataan. Namun tetap jawaban tersebut hanya akan ditemukan oleh orang yang mau berpikir, atau dalam artian di sini adalah orang-orang yang ingin mencari tahu, orang-orang yang ingin berusaha. Nah, berikut adalah sumber saya mendapatkan materi ini yaitu dari Al-Quran untuk beberapa ayatnya, lalu dari buku 1001 Invasion Muslim Heritage in the World dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk beberapa arti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.